sekali debu dan polusi di jalan raya seperti ini ya teman. Lebih baik kita tetap menggunakan masker ya jika sedang bepergian. Terutama kalau harus melewati jalanan yang penuh dengan kendaraan seperti ini. Ya, tentu saja ini karena debu dan polusi yang tidak baik untuk kesehatan kita teman. Tapi selain berbahaya untuk tubuh, polusi juga berbahaya untuk lingkungan kita. Teman-teman pasti sudah tahu kan kalau motor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan polusi atau disebut juga emisi. Untuk teman yang belum tahu apa itu emisi, emisi adalah hasil pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil. Contohnya minyak, gas alam, ataupun batu bara yang terbuang ke udara. Tahukah teman, bumi, tempat kita tinggal, ini kabarnya berada di posisi terpanasnya loh. Salah satu ciri bumi sedang tidak baik-baik saja adalah cuaca yang sering berubah-ubah dan bencana alam. Itu semua terjadi karena pemanasan global yang disebabkan banyaknya emisi. Pertanyaannya, bisakah kita untuk menyembuhkan bumi kita? Jawabannya pasti bisa dong, asal kita mau memulainya dan terus disiplin untuk menjalankannya. Bumi ini sudah memberi segalanya untuk kita, mulai dari tempat tinggal, makanan, bahkan oksigen agar kita bisa bernafas. Kita juga harus merawat apa yang sudah bumi berikan. Dan kita bisa mulai menjaga bumi kita dari lingkungan di sekolah. Ternyata tidak hanya kendaraan yang menghasilkan emisi loh teman, tapi bangunan seperti rumah, gedung, bahkan sekolah kita juga menghasilkan emisi karbon untuk bumi. Kira-kira kenapa bisa ya? Yuk kita cari tahu bersama di episode Cerita Sahabat kali ini. Data dari International Energy Agency menyebutkan kalau sebuah bangunan menyerap energi sebesar 36% dan menghasilkan sebanyak 39% emisi karbon untuk bumi. Sedangkan bangunan sekolahku yang dulu jadi satu di antara 5.000 lebih bangunan sekolah di Jakarta. Coba teman bayangkan, berapa total emisi karbon yang dihasilkan hanya dari bangunan-bangunan sekolah ini? Kenapa bangunan bisa menghasilkan emisi karbon? Kata Pak Guru, kegiatan yang dilakukan di sekolah atau bangunan lainnya pasti menggunakan listrik. Dan listrik menjadi penyebab terbesar emisi karbon di bumi. Kenapa bisa begitu? Karena Indonesia sumber energinya masih menggunakan bahan bakar tak terbarukan. Sampai sini sudah mengerti kan teman? Untuk mengurangi emisi yang berlebih khususnya dari bangunan sekolah, sekolahku menerapkan konsep net zero karbon teman. Penasaran seperti apa? Halo teman-teman, selamat datang di sekolah aku, Sekolah SDN Ragunan 08. Sekolah aku termasuk sekolah net zero karbon loh. Kamu tahu gak sekolah net zero karbon itu apa? Kalau nggak tahu ikutin aku terus ya. Teman-teman, sekolahku jadi salah satu dari 4 sekolah ramah lingkungan pertama di Indonesia loh. Karena menerapkan konsep net zero karbon. Teman-teman tahu apa itu net zero karbon? Aku bantu jelaskan ya. Sekolah net zero karbon adalah bangunan berkonsep yang memiliki emisi rendah, hemat saat dioperasikan, dan sebagai besar kebutuhan energinya berasal dari energi terbarukan.
sekolah net zero karbon itu banyak ventilasi atau jendela, terus ada lahan untuk bermain atau halaman yang luas, terus juga banyak tanaman, terus bebas sampah, bersih gitu. Yuk, aku ajak keliling sekolahku. Bagaimana? Bagus kan sekolahku, teman? Hihi. Bangunannya besar, sejuk, banyak tanaman. Lebih asik deh sekolahku yang sekarang. Bangunan sekolahku ini baru diresmikan bulan September tahun lalu, teman. Terlihat sangat luas sekali kan? Itu karena dulunya lahan ini milik 3 sekolahan, yaitu SDN Ragunan 08 pagi, SDN Ragunan 09 pagi, dan SDN Ragunan 11 petang. Tapi sekarang sudah dijadikan menjadi satu sekolah. Karena terdiri dari 3 sekolahan, aku jadi punya banyak teman sekarang. Kira-kira ada 700 teman-temanku yang bersekolah di sini. Jumlah ruangan di sekolahku juga banyak. Ada 25 ruangan yang bisa digunakan untuk tempat kami belajar. Kalau teman-teman lihat, sebagian besar sekolahku berdinding kaca. Ya, itu ada tujuannya loh, teman. Nah teman, salah satu ciri sekolah net zero karbon yaitu memiliki ventilasi dan kaca yang besar seperti ini. Dan juga di setiap ruangan kelas memiliki kaca dan ventilasi yang berada di sebelah timur. Karena munculnya sinar matahari dari sebelah timur. Juga kita saat pembelajaran kita tidak perlu menyalakan listrik. Ya, selain untuk menghemat energi listrik, jendela besar ini juga berguna untuk aliran angin. Karena tembok di seberang juga ada ventilasi, jadi angin bisa masuk dari kanan atau kiri di kelasku. Jadinya tetap sejuk deh walaupun kipas angin tidak dinyalakan. Ini salah satu bukti sekolahku hemat energi, teman. Jadinya tidak menghasilkan emisi untuk bumi. Sekolahku mendapat predikat bangunan ramah lingkungan karena telah diakui Greenship Net Zero Healthy dari Green Building Council, teman. Yang pertama adalah kesehatan dan juga kenyamanan, dan yang kedua adalah efisiensi energi. Dan yang ketiga tentunya adalah stabilisasi atau neraca karbon yang sangat rendah. Sekolah kami alhamdulillah dapat terpenuhi 3 kriteria tersebut. Sekolah Net Zero Karbon juga bertujuan untuk membiasakan aku dan teman-teman sebagai generasi penerus agar memiliki kesadaran betapa pentingnya menjaga bumi. Pada hari ini yaitu hari Selasa, seperti biasa kita setiap hari Selasa kita apel pagi di halaman sekolah kita ini. Kemudian nanti akan melaksanakan kegiatan program kita yaitu selasi. Apa itu selasi? Apa yang dibersihkan? Halaman sekolah, kelas dan doorstop atau lorong-lorong ya. Insya Allah bebas dari penyakit ya. Dan selain itu kita menjaga yaitu emisi tadi apa? Net zero, yaitu sekolah bebas atau bebas dari emisi karbon.
Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sekolahku punya kegiatan wajib teman, yaitu selasi atau selasa bersih. Jadi sebelum memulai kegiatan belajar, seluruh murid menyebar untuk membersihkan setiap sudut sekolah. Ada yang bersih-bersih di kelas, di lapangan, di lorong, dan di taman. Ada yang menyapu, mengepel, mengelap kaca, menyiram tanaman. Pokoknya sekolahku harus jadi bersih deh. Kalau bersih kan kita jadi nyaman untuk belajar. Dan yang pasti lingkungan sekolah juga jadi sehat. Setuju kan teman? Siapa yang di sekolahnya juga sama seperti sekolahku, ada kegiatan bersih-bersih. Yuk, aku ajak lagi ke bagian paling atas sekolahku. Bisa dibilang inilah yang paling aku banggakan dari sekolahku, teman. Kamu tahu apa ini? Atau pernah mendengar panel surya? Ya, inilah teman, perangkat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Teman sudah belajar tentang PLTS di sekolah? Kalau belum, belajar bersama aku yuk. Sesuai namanya, pembangkit listrik tenaga surya menggunakan sinar matahari sebagai sumber utama untuk membangkitkan energi listrik. Dalam prosesnya PLTS menggunakan panel surya. Ya, benda yang aku dan teman-teman sedang bersihkan ini namanya panel surya, teman. Fungsi panel surya ini untuk menangkap cahaya matahari yang nantinya diubah menjadi listrik. Begini teman cara kerjanya. Dengan cara panel surya menangkap sinar matahari lalu diubah menjadi arus DC, lalu dialirkan ke inverter dan diubah menjadi arus AC, lalu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, listrik yang sudah terkonversi ini bisa langsung dipakai untuk kebutuhan sekolah, teman. Bahkan dengan 20 panel surya yang sekolahku punya, bisa memberikan listrik untuk PLN. Pemanfaatan energi matahari dengan panel surya ini tidak cuma memberi keuntungan untuk sekolahku, teman, tapi juga berdampak baik untuk alam. Karena penggunaan sumber daya alam surya ini aman, bebas polusi, dan pastinya tersedia tanpa batas selama matahari masih bersinar untuk bumi kita. Itu sebabnya sekolahku dijuluki sekolah net zero karbon, teman. Karena energi yang digunakan untuk sekolah ini menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan pasti tidak menghasilkan emisi untuk bumi. Hari ini belajar di luar kelas. Walau kelasku nyaman, semenjak bangunan sekolahku baru, Bapak Ibu guru sering mengajak muridnya untuk belajar di luar kelas, teman. Nah teman-teman, sekarang aku mau praktek membuat tanaman hidroponik dengan menggunakan barang bekas. Ini aku menggunakan botol bekas dan kain bekas. Nah, bagian bawah botol ini digunakan untuk mengisi air, atasnya untuk diisi sekam dan bibit. Salah satu metode menanam yang sederhana dengan cara ini, teman. Kita tidak memerlukan tanah dan tempat yang luas, dan kita jadi tidak kotor. Nah teman-teman, tadi kan aku baru mulai menanam. Nah ini aku ada salah satu contoh tanaman hidroponik yang usianya sudah 1 minggu. Nah jika kalian menanam tanaman hidroponik tidak perlu disiram karena di bawahnya sudah ada air dan nutrisi. Jika air ini sudah habis, kita bisa isi kembali dengan air dan nutrisi. Jika sudah 1 bulan, kita bisa memanen tanaman yang sudah ditanam. Lalu kita bisa masak bersama-sama deh. Kamu juga tanam ya.
sekolah aku sekolah ramah lingkungan, kantin aku juga unik loh. Kalau kita mau jajan, kita harus membawa kotak makan sendiri. Tapi kalau lupa, udah disediain sama ibu kantinnya. Di kantinku tidak ada jajanan seperti ciki, coklat, permen atau camilan yang terbungkus ya teman. Itu karena bungkus makanannya bisa menjadi sampah. Makanya jenis jajanan yang ada di kantin aku semuanya makanan ringan yang dibuat oleh ibu kantin. Dan pastinya sudah diseleksi oleh bapak ibu guru. Model kantin seperti ini juga mengajarkan kami mandiri dan tertib teman. Kami membeli sesuai uang jajan dan harus berbaris atau mengantri. Nanti ada jalurnya tuh buat ambil makanan yang kita suka. Di situ juga ada harganya, jadi kalau uang kita kurang, kita bisa ngambil yang lain juga. Nah, setelah ambil makanan yang kita suka, kita ngantri untuk membayar. Setelah membayar, kita bisa duduk di situ untuk makan atau bisa pindah ke kelas. Lebih asikan ini, jadi kayak aku bisa milih-milih, jadi kayak di supermarket gitu. Terus aku juga bisa bayar sendiri. Kalau makanannya sudah selesai, alat makanannya dikumpulkan di tempat ini. Nanti akan dicuci dan dipakai kembali lagi besok. Kami, murid-murid di sini juga tidak boleh jajan di luar saat jam sekolah. Karena kalau jajan dari luar sama artinya membawa sampah masuk ke sekolah. Jadi kalau sudah pulang sekolah dan ada yang mau jajan, bungkus makanannya juga harus dibuang di luar. Coba teman-teman perhatikan, tidak ada tempat sampah kan di sekolahku? Tapi sekolahnya tetap bersih kan? Hihi. Itu semua karena sekolahku menjalankan program Zero Waste. Dan semua warga sekolah wajib menjalankannya. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini menjelang siang, tentunya Bapak mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf mengganggu pembelajarannya karena sekarang ini anak-anak sedang berkumpul di lapangan. Lain dan bukan adalah untuk melaksanakan salah satu program kegiatan Net Zero Emisi. Karena dengan sekolah yang asri itu tentunya kita akan menjadi betah di sekolah. Lingkungan kita, sekolah kita menjadi asri dan alhamdulillah udaranya menjadi segar. Yeay, kegiatan lainnya di sekolahku. Semenjak sekolahku baru, aku merasa jadi banyak pelajaran yang menyenangkan. Sekarang kami bisa langsung praktik di halaman sekolah yang luas. Angkat sama-sama, ayo. Iya. Nah, ini ya. Untuk penghijauan sekolah kita ada praktek yang salah satunya ada di kelas aku, yaitu menanam tanaman hidroponik yang tanpa menggunakan tanah. Itu juga menggunakan botol bekas, jadi mendaur ulang sampah ya. Praktik kali ini bersama kepala sekolahku, Pak Arianto. Sebelum mulai menanam, Pak Ari mencontohkan ke kami. Sebelumnya kami belum pernah menanam, teman. Apalagi menggunakan alat seperti ini. Hehe. Anak laki-laki duluan nih yang mencoba. Wah, mereka menanam pohon coklat. Semoga 1 tahun kemudian pohonnya sudah mulai berbuah ya. Kalau praktis seperti ini sepertinya bagian paling serunya bercandanya ya. Hihi. Ternyata banyak sekali ya manfaat menanam, teman. Selain mendapat ilmu, bisa menyenangkan hati juga. Dan pastinya baik untuk lingkungan, khususnya untuk sekolah. Kalau banyak pohon, polusi udara juga bisa dicegah karena zat karbon dioksida akan diserap pohon yang kemudian diproses menjadi oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. Dengan banyaknya pohon dan tanaman juga bisa mempercantik sekolahku. Terus aku jadi nyaman deh belajar di sekolah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh anak-anak pada pagi hari ini bisa menghasilkan yang terbaik. Amin. Dan bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan apa buahnya. Amin. Ya, dan tentunya Bapak minta pohon ini harus dirawat, dijaga.
Jadi intinya manfaat menanam pohon untuk lingkungan sekolah tidak hanya bisa membuat lebih asri dan sejuk. Secara tidak langsung juga bisa membuat proses belajar mengajar lebih efektif. Yuk mulai menanam teman. Mudah-mudahan ada. Alhamdulillah. Nah, kali ini aku dan teman-teman mau bermain permainan tradisional nih. Namanya tok kadal lombang. Kamu tahu permainan yang berasal dari Betawi ini, teman? Seru sekali loh. Kita cuma butuh satu bambu panjang yang digunakan untuk memukul dan bambu lebih kecil yang dianggap kadal. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Penjaga dan pemain permainan dilakukan dengan mencongkel kadal setinggi dan sejauh mungkin. Jika tertangkap oleh penjaga, maka pemain dianggap mati dan diganti pemain berikutnya. Ciri-cirinya bangunannya tadi ya lapangannya pasti ya, terus gedungnya juga ramah lingkungan itu pasti, tanaman harus banyak. Nah itu harus dibikin istilahnya sedini mungkin sekarang ini, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai anak itu terganggu untuk perkembangan anak, untuk bermain dan sebagainya itu. Dia sampai nunggu-nunggu, mau main aja nunggu gitu kan, itu kan salah satunya. Jadi halamannya luas, semuanya bisa dibuat main, itu salah satunya. Masa depan bumi ada di tangan kita semua, teman. Yuk, buat perubahan yang baik, yang bermanfaat untuk alam. Menjaga hijau di sekolah, rumah dan sekitar, artinya mulai bergerak sedikit demi sedikit untuk perubahan kecil yang berdampak bagi masa depan bumi kita.